Jadi ada yang nanya, Kak, apa sih alasan kakak memilih Kesmas? Jadi hari ini kita mau buat video lagi tentang kesehatan masyarakat. Karena di video sebelumnya yang udah aku buat bareng Nanda, itu ternyata menuai banyak pertanyaan. Iya, soalnya nggak jelas. Ya emang nggak jelas sih. Jadi sekarang kita mau buat video untuk memperjelas hal-hal yang tidak jelas. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kepo tentang Kesmas. Nah, Betul. gitu. Jadi kita mau perkenalan diri dulu. Di sebelah kanan saya ada Ojan. Iya, betul. Gue Ojan. Sekarang kerja di mana ya? Gue sekarang di Kementerian Kesehatan, Unit Pelayanan Kesehatan. Kalau ini Nanda, kayak yang di video sebelumnya, aku juga bareng Nanda. Kalau Nanda kerjanya di mana? Kalau aku kerjanya di Puskesmas di daerah Tangerang. Nah, di Puskesmas di daerah Tangerang. Jadi di sini kita udah nge-list pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari DM Instagram aku. Rata-rata pada nanya di DM Instagram aku tentang kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, pertanyaannya itu kita terbagi dalam kesehatan masyarakatnya secara general itu kayak gimana. Terus ada juga yang nanya tentang tugas-tugas kuliahnya. Dan yang paling banyak dipertanyakan adalah prospek kerja Kesmas itu sendiri. Terus ada yang nanya juga tentang peminatan dan perbedaannya dengan fakultas-fakultas lain yang juga masih dalam ranah kesehatan. Gitu. Jadi sekarang langsung kita mulai aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah kita list ya. Oke. Yang pertama nih, jurusan Kesmas itu seperti apa sih dan mempelajari tentang apa? Silahkan dijawab. Di Kesmas itu nggak cuma belajar tentang masalah medis, semua masalah-masalah anatomi atau dan lain-lain, tapi juga di Kesmas lo belajar masalah sosialnya gitu, lo belajar ekonomi, lo belajar komunikasi, lo belajar manajemen. Jadi menurut gue saking luasnya ilmu Kesmas itu, makanya gue bisa bilang itu murni sains bukan, sosial banget juga bukan. Jadi kayak Kita dapat dua-duanya ya. nah, Betul. dapat dua-duanya, kita istilahnya tuh berdiri di tengah-tengah. Kayak gitu. Cuman mungkin ketika kalian sudah masuk dan menjalani pasti kayak lama-lama akan terjawab gitu. Karena di Kesmas sendiri kan banyak, ada peminatannya lagi nanti diturunin, dan itu nanti kalian bakal fokus-fokus di peminatan itu sendiri kayak gitu. Iya. Nanti kita akan bahas tentang peminatan. Ada pertanyaan lanjutannya itu tadi, Kesmas itu mempelajari tentang apa? Kalau untuk mempelajari tentang apa, yang pastinya tentang intinya ya, bagaimana sih kita bisa menyehatkan masyarakat Indonesia dengan mencegah masyarakat terkena penyakit, mencegah penyakit itu bisa mewabah, menyebar luas. Intinya sih kita preventif dan promotif, lebih ke arah situ. Jadi kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah itu dia poinnya, bener. Jadi inti dari mempelajari tentang apa sih Kesmas itu secara garis besarnya. Jadi Kesmas itu mempelajari tentang bagaimana caranya kita untuk membuat masyarakat itu sehat gitu. Lebih ke pencegahan ya, promotif dan preventif. Benar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada yang nanya, Kak, apa sih alasan kakak memilih Kesmas? Kenapa milih jurusan itu? Silakan. Agak sulit, mungkin Anda dulu. Sebenarnya FKM ini adalah pilihan kedua ya. Banyak banget mungkin teman-teman juga yang ngerasain kalian masuk FKM itu ada mungkin yang memang udah tahu nih pengen benar banget masuk FKM, dan sedangkan kalau aku tuh memang FKM ini pilihan kedua. Dan menurut aku sendiri FKM ini banyak banget bermanfaatnya pas kita di dunia kerja, dan juga mata kuliahnya itu banyak banget yang kepake nanti kalau misalkan kalian kerja di dunia kesehatan ataupun di bidang yang lain kayak gitu. Kalau Jen sendiri gimana? Setuju sih gue sama poin-poin lo gitu. Kenapa sih milih FKM sebagai tempat gue kuliah? Lo dan pilihan nanti keberapa? Iya. pilihan pertama dan kedua. Oh gitu. Iya, Karena dua milihnya ya? karena kan gue milihnya dua. Oh jadi dua-duanya FKM? Dua. Gimana sih? Gue antara FK dan FKM itu seimbang. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener 50-50 jadi ya. memang Jadi mau 50-50, masuk tapi oke, mau masuk DPK. iya, tapi gue agak lebih tidak percaya sih sama Oh, kemampuan lu nggak otak gue percaya diri. antara kalau gue masuk FK nggak percaya diri sih. Jadi yaudah gue FKM. Oh itu kayak lebih ke pasrah. Iya Jen, lu pasrah kalau kayak gitu, gak boleh gak percaya. Enggak. Jadi gue juga dulu kan kalau pas SMA, aduh gue pengen
milih yang nggak ada MTK-nya gitu. Oh. Nggak ada Oh iya, matematiknya. kayak teman-teman SMA banyak juga pasti yang Iya, Iya, gitu. gue kayak nggak ada matematiknya apa ya? Karena kan gue IPA, aduh ini kayak susah banget gitu yang nggak ada matematiknya. Kalau teknik nggak mungkin, nggak ada matematik dan lain-lain. Jadi ya udahlah gue pilih Kesmas dan gue juga sebelumnya udah tahu sebenarnya ilmu Kesmas itu seperti apa dan gue memang sudah punya tekad sih dari awal bahwa pilihan gue itu di Kesmas gitu. Gue meyakini diri gue, oh gue nanti mau di Kesmas, nanti gue mau juga bekerja di bidang-bidang kesehatan masyarakat dan pas gue masuk di Kesmas itu sendiri gue akhirnya malah makin jatuh cinta gitu. Jadi ketika lo milih sesuatu yang nggak lo capable of, otomatis kan butuh energi lebih banyak ya untuk lo mempelajari hal itu. Terus nanti kan lo bekerja di dunia luar terkait kemampuan lo itu dan ketika lo nggak terlalu mampu banget atas pilihan lo gitu, lo buat apa gitu? Mendingan Bakal nyusahin diri sendiri iya, juga ya. bakal nyusahin diri lo sendiri juga. Menurutku itu masalah juga sih di adik-adik yang gambling ya. Lo tuh mau pilih jurusan apa ya? Jadi memang yang perlu digaris bawahi, kita itu pilihlah sesuai passion kita, apa yang kita minati. Jadi jangan sampai nanti masuk atau milih sesuatu, milih jurusan itu karena oh keren nih jurusannya, oh banyak yang minat nih jurusannya, jadi gue pilih itu deh. Jadi pilih aja sesuai passion lo, sesuai cari tahu apa itu dan yang pasti ya lo usaha masuk situ sampai maksimal gitu. Gitu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kelebihan plusnya kuliah di Kesmas itu apa sih? Ceweknya cakep-cakep. Makasih Jan. Please banget loh. Kelebihan di Kesmas, pertama lo nggak belajar tentang bukan ilmu kesehatan yang benar-benar pure medical aja, tapi juga lo belajar tentang social science-nya juga. Jadi lo belajar ilmu patologi, lo belajar tentang biokimia, lo belajar tentang komunikasi, farmakologi, obat, lo belajar tentang manajemen kesehatan, lo belajar tentang ekonomi kesehatan, CPR, lo belajar psikologi juga belajar. Jadi secara keseluruhan gitu ya, lo mengerti ilmu kedokterannya, lo mengerti tentang ilmu sosialnya. Jadi ya memang sekompleks itu untuk menyelesaikan suatu kesehatan ya. Karena terlalu luas ya, tapi itu tuh justru bermanfaat banget buat kita ya. Terus juga kalau menurut aku senangnya kuliah di Kesmas itu kita itu tahu gitu loh permasalahan yang ada di masyarakat kita ini, khususnya untuk di bidang kesehatan. Karena kalau aku sendiri karena di puskesmas ya, kita itu kita turun langsung ke lapangan, kita tuh benar-benar mendengarkan masyarakat tuh maunya kayak gimana, dan banyak banget ternyata masyarakat itu yang masih minim tentang jadi sebenarnya kakak tuh benar-benar tahu dari akarnya tuh iya. karena tahu langsung dari sumbernya. Iya, betul. Karena turun ke lapangan itu. lapangan gue. Lapangan beda. Iya, gitu deh. Jadi plusnya itu emang banyak banget yang kita pelajarin. Emang sih nggak dalam yang kita pelajarin, tapi karena luas itu menjadi sebuah plus gitu untuk kita. Nilai karena plusnya. kita tahu gitu tentang hal itu walaupun sedikit. Iya, jadi sama sih sebenarnya kayak misalnya karena gue di Kementerian Kesehatan, jadi misalnya lo membuat suatu pedoman atau membuat suatu kebijakan tentang kesehatan, otomatis lo perlu tahu nih ilmu kedokterannya, ilmu medisnya tentang hal tersebut. Tapi juga lo perlu tahu bagaimana sih sebenarnya intervensi yang tepat, bagaimana lo membuat suatu perencanaan kesehatan itu secara baik dan benar. Kan nggak cuma ilmu medis aja yang diperlukan, jadi lo harus juga punya ilmu sosial atau ilmu yang dia belajar tentang kebijakannya seperti apa. Ada yang beberapa pendapat, oh berarti nggak ke individu dong kak kita intervensinya. Ya kita intervensinya memang nggak individu gitu, kita belajarnya intervensi itu lebih ke sosial masyarakat kayak gitu. Misalnya kasih contoh ya, lo ingin menyelesaikan suatu permasalahan tentang diabetes di wilayah A gitu. Jadi otomatis kan lo harus tahu nih kira-kira karakter masyarakat di wilayah A itu seperti apa sih, terus nanti intervensinya yang tepat itu seperti apa sih, komunikasi yang bisa dijalankan itu seperti apa sih. Kan butuh
soft skill juga, dan di Kiasmas pun dipelajari gitu hal-hal. Jadi intinya tuh dari pengalaman kerja mereka berdua, apa yang mereka pelajari di Kiasmas itu menjadi bekal bagi mereka untuk turun ke dunia kerja, karena pas kuliah gue udah pernah nih belajar tentang ini kayak gitu. Jadi tuh ya menjadi kelebihan juga sih. Terus pertanyaan selanjutnya ya, susah dan senang kuliah di Kiasmas itu apa aja sih Kak? Asam garam kehidupan. Asam garam kehidupan. Susahnya di Kiasmas. Dari aku dulu, susahnya kuliah di Kiasmas itu akan sangat susah kalau itu nggak dari hati kalian. Jadi kalau emang udah dari dalam hati kalian tuh benci banget, gue benci banget nih di Kiasmas, gue nggak mau kuliah di sini. Ya mau itu sebenarnya lo senang, tapi kalau dalam hati lo dan dalam mindset lo bilang gue nggak suka sama Kiasmas, mau apapun yang lo jalanin di Kiasmas itu ya akan menjadi susah. Jadi sebenarnya lo tuh harus ikhlas kan. Jadi apapun yang kita lakukan harus dari hati, guys. Dan itu kan udah ketetapan Allah ya. Berarti Allah itu menempatkan kita di situ, nggak mungkin nggak ada manfaatnya untuk kita gitu. Betul banget. Itu tuh dari diri kalian Enggak, sendiri yang bikin susah ya kan? Iya, benar. Sebenarnya kalau di Kiasmas tuh enak-enak aja menurut gue, karena kuliahnya serius tapi santai gitu. Setuju banget. Di antara karena kita kan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi di situ ada anak kedokteran, ada anak farmasi, ada keperawatan. Jadi di sana yang lain kayaknya pada sibuk banget. Serius banget. Tapi kalau anak Kiasmas mah ya slow aja. Going aja kita ya. Easy going tapi tetap tetap berprestasi di antara. Iya. Ketua BEM. Jen ini adalah ex ketua BEM. Ketua BEM FKIK UIN Syarifina. Ini udah terbiasa menghadapi maba-maba gitu. Enggak, tapi emang benar. Jadi lo kuliah di Kiasmas pun tetap bisa santai gitu, dan ya tetap lo harus serius. Lo harus banyak benar-benar harus banyak baca buku tentang ilmu Kiasmas itu. Dan yang gue lihat ya dari banyak orang anak Kiasmas gitu, mereka banyak yang nggak terlalu mendalami gitu ilmu Kiasmas itu seperti apa. Jadi keluarannya ya lo tau lah ya. Yang intinya kayak kita tuh harus mencintai Kiasmas itu sendiri dulu. Iya. Cinta apa yang kita pelajari dulu. Jadi menerima. Jadi kita menerima otomatis yang kita pelajari jadi masuk dan jadi senang kita mempelajarinya juga. Menurutku di fakultas dan jurusan apapun pasti ada lah susah dan senangnya. Jadi ya itu sangat subjektif. Seru.